Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Riku Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat eh, program yang udah saya buat ya, yaitu tentang program array, struktur, pointer, dan function. Jadi di sini saya akan menjelaskan di makalah yang ada di laptop sebelah saya ini. Ya, jadi makalahnya saya udah ada simpan di sini ya. Jadi di sini saya akan dikit-dikit bakalan lihat laptopnya. Sebelum itu disclaimer dulu, jadi saya mempunyai dua versi, yaitu di makalah sama yang di file CPP aslinya. Nah, untuk yang di makalah ini nggak terlalu lengkap, jadi di sini saya hanya mengambil sedikit aja. Sebenarnya potongan di file CPP juga, cuma di sini dipotong aja, lebih singkat supaya lebih gampang dijelaskannya aja. Jadi kalau ingin lebih lengkapnya langsung aja ke file final CPP-nya. Oke, di sini kita lanjut aja ke program pertama. Di sini saya membuat program pertama itu input data. Kenapa di sini saya buat input data dewa? Ya karena saya termasuk orang yang lumayan suka sama mitologi. Jadi di sini saya ambil tema tentang dewa gitu. Nah, di sini kita program struk dewa ya, input data dewa. Di sini saya programnya itu minta input data dewa yang kita pengen. Contohnya seperti Zeus, Poseidon, atau Hades. Jadi di sini saya memasukkan tiga kriteria juga. Jadi kayak nama dewa, nomor dewa, sama nilai-nilainya. Seperti itu. Lalu di fungsi input data kita minta user masukin dewa yang kita mau. Contohnya seperti yang saya tadi bilang kayak Zeus, Poseidon, dan lain-lainnya. Itu program pertama ya. Jadi seperti itu, lanjut ke program kedua. Nah, program kedua ini kita pakai struk dewa juga sama, yang supaya menyimpan nama, nomor, dan 3 nilai itu. Jadi di yang kedua ini, di fungsi tampilkan semua dewa, program bakalan dicek dulu apakah jumlah datanya 0. Kalau ada, data tiap dewa ditampilkan satu persatu mulai dari nama, nomor, dan 3 nilai. Di main, kita udah isi 3 data dewa langsung ya, seperti yang dilihat di output sini. Kita udah ada dewa Zeus, dewa Poseidon, sama dewa Hades. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk program pertama kita masukin input datanya, terserah kita mau dewa apa aja. Nah, yang kedua ini, program kedua ini tampilkan semua dewa yang udah kita masukkan di program pertama tadi. Kita lanjut ke yang ketiga ya. Program yang ketiga ini dibuat untuk nyari dewa berdasarkan nomor. Jadi contoh seperti yang tadi saya bilang, setiap dewa mempunyai nomor. Contoh nih, yang di output ini saya udah bilang Zeus ya. Zeus itu nomor 001. Nah, ketika kita minta program ini berjalan, di situ bakalan dibilang nomor berapa yang ingin Anda tampilkan. Ketika kita mengambil nomor 001 yang akan muncul di output, itu bakalan si Zeus. Dan sebaliknya, semisal Poseidon, ketika kita minta input nomor 002 yang akan muncul bakalan Poseidon, dan seterusnya. Jadi kita mencari nomor ya. Sebenarnya nama bisa, coba saya memilih nomor aja. Untuk program yang keempat, di sini saya memprogram nilai rata-rata. Jadi kan tadi yang saya bilang, di tiap dewa itu ada nilainya. Nah, di sini ketika nilai semua itu sudah dimasukkan, di program keempat ini merata-ratakan semua nilai dewa yang udah dimasukkan. Contoh semisal nilai dewanya 90, ada yang 94, ada yang 100, itu bakalan diratakan. Ya diratakan semua, jadi nilai rata-rata lah. Ya, kita lanjut ya ke program kelima. Di sini program kelima saya membuat ubah nomor dewa. Nah, ubah nomor dewa, contoh seperti yang tadi saya bilang, Zeus. Zeus itu nomornya 001. Jadi di sini program ini saya bisa mengganti nomor-nomor tersebut. Contoh seperti yang tadi
Nomor Zeus 001 saya ganti ke 003 atau 005 atau 006, terserah, seperti Poseidon mau 010. Nah, nanti pada saat di program 2, ketika kita input data, ketika kita meminta datanya diperlihatkan, nomornya udah bakalan berubah gitu. Intinya seperti itu. Jadi ya seperti itu. Untuk program ke-6 ya. Jadi program ke-6 sini saya membuat program penghapus data dewa. Ya di sini buat ngapus data dewa aja sih. Ngapus data-data dewa yang udah kita masukkan ya. Jadi kayak semisal saya mau ngapus data si Zeus, tinggal minta nomornya. Nomor Zeus berapa? 001. Ya. Ketika kita bilang jawab Y, di situ nanti ada pilihan sih. Ini beda ya sama yang di program lengkapnya, ini di program si ini doang, si makalah, karena di sini saya ubah sedikit supaya bisa aja, supaya enak aja. Jadi dari mulai include dan lainnya saya ubah. Nah, di program ke-6 ini ya seperti yang tadi bilang hapus data dewa ya. Jadi di sini programnya ya buat hapus data dewa aja sih, buat dihapus kalau misalnya emang pengen dihapus. Kita lanjut ke program ke-7 ya. Di sini saya membuat program nambahin buku. Dan nambahin buku sebenarnya ini bukan buku biasa ya. Ini buku sihir. Jadi ya buku sihir aja sih. Di sini bakalan dicek dulu, kalau kapasitasnya udah penuh bakal muncul peringatan. Kalau masih bisa ditambah, user diminta masukkan judul buku dan nama penulis ya. Contohnya seperti semisal sama kayak dewa tadi, cuma di sini bakalan diminta dulu judulnya apa, contoh The Key of Solomon, dan pengarangnya siapa, yaitu King Solomon, seperti itu. Jadi program ke-8 di sini saya membuat seperti dewa tadi. Dewa kan tadi kan menampilkan semua dewa. Kalau yang ini menampilkan semua data buku sihir. Jadi apapun data yang di program ke-7 itu dimasukkan, program ke-8 ini disuruh menampilkan semua gitu. Contoh kayak dewa tadi ada dewa Zeus, Poseidon, sama Hades. Kalau yang di di program 7 ini kita meminta buku sihir, contoh The Key of Solomon, The Grimoire of Darkness, ya terserah kita gitu. Lanjut ke 9, sama aja sih, jadi kayak penghapusan gitu, sama seperti yang tadi, cuma bedanya ini ngapus buku aja. Sebenarnya saya membuat kayak logo gitu ya, bukan logo sih, lebih tepatnya ketikan seperti logo, itu nggak ada di makalah ini. Jadi kalau mau lihat langsung ke file CCP-nya. Untuk di sini saya hanya singkat-singkat aja, saya memperjelas apa yang udah saya bikin di program ini. Jadi segitu aja sih. Yang ada lagi, saya membuat program 9 ya. Pertama itu program input data, lanjut ada tampilkan data dewa, terus nampilin cari dewa berdasarkan nomor, lanjut ada menghitung rata-rata nilai dewa, mengubah nomor dewa, penghapusan dewa, nambahin buku sihir, tampilkan semua buku sihir, dan yang terakhir itu menghapus buku sihir. Mungkin dari saya cukup segitu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.